Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat ma'al dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani thumma sholatu ma'a salami laiki 'alan nabi afsal khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rami. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada makhluknya untuk mendapatkan sebuah ilmu dan untuk mendapatkan sebuah ketakwaan, sehingga dengan pertolongan tersebut hati para makhluk menjadi tertuju pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak akan mungkin mampu sepenuhnya untuk memahami, karena Allah adalah zat yang sangat luhur. Yang selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah fasih-fasihnya makhluk. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fadli. Saya delegasi dari pimpinan ranting Desa Turi Tempel sebagai finalis Duta Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam lomba konferansap yang ke-13 pimpinan anak cabang Kecamatan Guntur. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema belajar, berjuang dan juga bertakwa. Saya kaget dengan informasi yang telah diberikan oleh panitia duta, yang isi informasinya, buatlah video yang menginspirasi bukan menceramai. Dalam hal ini justru saya yang terinspirasi dari Ibnu IPPNU. Bukan saya memberikan inspirasi, tapi semoga saja setelah saya menjelaskan pada video kali ini, yang asalnya saya terinspirasi, menjadi kalian semua terinspirasi. Slogan Ibnu IPPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Belajar. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan pelajar, kita garis bawahi pelajar. Pelajar adalah seseorang yang melakukan pekerjaan belajar pastinya. Dan saya terinspirasi sekali dengan Ibnu ini. Dan saya sangat malu ketika saya memakai nama Ibnu, tetapi diri saya itu tidak belajar. Ikatan pelajar, tapi saya kok tidak mau belajar, kita kok tidak mau belajar. Ini pastinya sangat malu. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama-sama dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang pertama, belajar. Seberapa pentingkah belajar itu? Sangat penting.
Haruskah kita belajar? Sangat harus. Karena apa? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu fardhatun, sangatlah diwajibkan, sangatlah difardukan kepada setiap muslim laki-laki wa muslimatin, dan setiap muslim perempuan. Sangat diwajibkan. Yang setahu saya, kalimah wajib dalam fikih adalah ketika kita melakukan, kita akan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Dan kita bagaimana cara mencari ilmu? Ya dengan kita belajar pastinya. Yang selanjutnya, perjuangan. Di dalam belajar, di situ mengandung perjuangan. Karena apa? Syarat-syarat dari belajar itu adalah perjuangan semua. Kita cuplik dari kitab Ta'limul Muta'alim dalam nazam alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'ihati bayani dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadi ustawi wa tuli zamani. Yang selanjutnya, perjuangan. Dalam nazam ini saya artikan dulu. Alala, ingatlah. La tanalul ilma illa bisitat. Tidak akan mendapatkan sebuah ilmu kecuali dengan 6 perkara, 6 syarat. Apa saja? Dukain, wa hirsin, wa stibarin, wa bulghatin, wa irsyadi ustadi, wa tuli zamani. Dan dalam belajar kita harus memenuhi syarat tersebut. Kenapa? Agar kita mendapatkan sebuah ilmu. Di situ dalam belajar ilmu, dalam belajar organisasi. Dalam belajar ilmu yang pertama tadi syaratnya dukain. Syarat yang pertama, dukain itu cerdas. Maksud dari cerdas ini adalah akalnya waras. Kita sudah memenuhi syarat pastinya. Yang selanjutnya, wahirsin, semangat. Nah, di dalam kita mencari ilmu ada syarat semangat. Di dalam kita belajar organisasi, kita pun harus semangat. Ketika kita kok tidak semangat, ya pasti kita tidak akan memenuhi apa yang kita cari. Sesuai dengan hadis man jadda wajadda, barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasil. Nah, makanya dalam syarat mencari ilmu itu ada yang namanya hirsin tadi, ada yang namanya semangat tadi. Dalam organisasi pun harus semangat. Agar apa? Agar kita mendapatkan sebuah ilmu. Dukain waris wastibarin, kita harus sabar. Yang selanjutnya, sabar. Dalam mencari ilmu kita harus sabar, dalam organisasi pun kita harus sabar. Banyak sekali problematika. Nah, sabar yang biasa kita lakukan setiap malam minggu, kita melakukan rutinan. Kita harus sabar melihat keadaan yang biasanya kita hevan-hevan setiap malam minggu. Kita cari kesenangan di luar-luar dengan melampiaskan nafsu kita. Tapi kita sabar. Dengan apa? Dengan kita belajar di Ibnu IPPNU, dengan kita mengikuti rutinan, dengan kita mengikuti pengajian. Wastibarin, wabul ghatin. Yang selanjutnya wabul ghatin itu harus ada ongkosnya. Dalam kita mencari ilmu harus ada ongkosnya. Buat beli pen, buat beli buku, buat beli kitab. Dalam organisasi harus ada ongkosnya. Nah, ongkosnya seperti apa? Ya, kita berangkat rutinan pakai bensin, kita pakai seragam, pakai duit. Nah, apalagi kita bayar kas, bayar gini. Nah, emang syarat mencari ilmu pun harus ada bulghatin. Organisasi pun harus ada bulghatin tadi agar kita mendapatkan sebuah ilmu. Nah, bulghatin apa tadi? Ongkos. Terus wa irsyadi ustadi, harus ada gurunya. Nah, kita belajar dengan guru-guru yang sudah jelas pengalimannya, sudah jelas solihnya.
para guru-guru NU kita, para syuriah-syuriah NU, para tanfidiyah, para kiai-kiai NU. Ada gurunya. Tidak kita sekedar melihat di YouTube. Apalagi videonya Wahabi itu, wah bahaya nanti. Kita akan berbeda akidah, kita akan terjerumuskan dengan akidah yang salah mungkin. Nah, ini harus ada gurunya. Terus watuli zamani adalah lama waktunya, tidak sebentar mencari ilmu. Begitupun dalam organisasi, dan organisasi pun kita kan mencari ilmu juga kan pastinya. Lah, lama waktunya dari Ipenum, dari Ansar, dari Tanfidiyah sampai Suriah. Loh, ini lama waktunya. Ini sudah pas sekali jika kita laksanakan. Dari NU sudah tersusun rapi seperti itu, kita hanya menjalankan. Bahkan sampai mati, minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu. Dari Bandulan sampai kita keluar Lahat, itu kita masih mencari ilmu, diharuskan untuk mencari ilmu. Dah, ketika kita kok sudah mendapatkan sebuah ilmu dan kita mampu ikhlas berjuang dalam mencari ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan sebuah ketakwaan. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dari kalian semua dengan beberapa derajat. Ketika kita sudah mempunyai ilmu, kita insya Allah menjadi orang yang bertakwa, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya dengan pertolongan Allah tadi. Mungkin sekian untuk kesimpulan dari materi saya. Pokoknya IPPNU harus semangat, harus ngopi, harus ngaji. Ngopi ngatur jiwa, ngopi ngolah pikir, ngaji ngatur jiwa. Alhamdulillah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.